Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Dan pada video kali ini saya bikin konten khusus untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk memburu NIP atau status sebagai CPNS di tahun ini. Dan di video ini saya sudah menghadirkan dua teman saya yang ada di atas ini. Mereka berdua adalah lulusan yang sekali tes langsung berhasil lolos. Jadi spesial saya hadirkan ke sini, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan kenapa saya menghadirkan mereka berdua? Karena mereka berdua ini ketika melakukan tes itu tidak saat di usia fresh graduate. Mungkin bisa kelihatan dari wajahnya ya. Jadi mereka berdua ini ketika ikut tes itu pada masa mereka sudah berpasangan dan juga sudah memiliki momongan. Karena banyak banget teman-teman saya pada insecure atau pada tidak percaya diri ketika ikut tes. Pesaingnya itu rata-rata fresh graduate, saingannya di usia 23, 24 gitu. Jadi mereka kayaknya takut gitu. Nah, mereka berdua ini adalah contoh yang tidak takut melawan anak-anak muda ketika tes dan mereka membuktikan bahwa sekali tes langsung lolos. Nah, saat ini kayaknya cocok banget untuk kita ulik gimana kisah mereka saat melewati tes ujian, bagaimana tips dan trik mereka ketika belajar dan mungkin ada hal lain yang mereka lakukan selain belajar. Oke, langsung aja kita sapa dulu. Yang pertama ada Ibu Ratna Mufidah yang ada di sisi atas saya ini. Halo Ibu Ratna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan berikutnya ada Ibu Atik yang ada di sebelah atas saya ini. Assalamualaikum Bu Atik. Waalaikumsalam. Oke, jadi langsung aja kita tanya ya. Untuk konfirmasi, Ibu Atik ini mengikuti tes pada saat usia 27 tahun. Benar ya? Iya benar. 27 tahun dan Bu Ratna ikut tes pada saat 28 tahun ya. Iya benar. Dan kemudian Bu Ratna sudah bersuami dan sudah punya anak dua kalau nggak salah, benar? Iya dua. Benar. Kemudian kalau Ibu Atik baru satu momongan ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, langsung aja kita tanya. Pertama saya mau ke Bu Atik dulu deh. Kira-kira gimana sih Bu Atik tips dan triknya ketika mengikuti ujian di pertama kesempatan ini? Mungkin bisa dijelaskan mulai dari strategi memilih formasinya, kemudian strategi belajarnya bagaimana, begitu. Iya, terima kasih Bapak. Tips dan trik memilih formasi. Kalau formasi kan saya kebetulan memilih yang lebih dekat dengan rumah. Itu pertimbangan saya. Yang pertama, yang paling dekat dengan rumah. Saat itu ada sekitar 3 sekolah yang lumayan dekat dengan tempat saya tinggal. Terus kemudian saya main feeling, Pak. Ya, saya ikuti kata hati. Waktu sebelum klik ya saya bismillah saja. Nah, akhirnya saya memilih satu tempat bertempat di SDN Bulelor 3. Entah kenapa hati saya selalu milih ini. Meskipun dalam segi kualitas sekolah ya barangkali pertimbangan kualitas kemudian akses jalan masuk ada yang lebih mudah, tapi saya tetap memilih yang ini ya mungkin memang pertimbangan apa kata hati ya Pak ya, feeling lah seperti itu. Iya, memang hati feeling. tidak pernah berbohong. Iya. Kalau Semoga Ibu Ratna sendiri gimana dulu ketika memilih formasi strateginya? Ibu Ratna dijalankan dulu mic-nya. Sama dengan Bu Ati ya. Jadi kalau saya dulu juga memilih yang terdekat dengan rumah. Jadi waktu itu ada 8 formasi kalau nggak salah untuk PPKN itu. Nah yang paling dekat itu ya yang di SMP 3 ini. Nah terus mungkin juga pengaruh lokasi juga ya. Kalau saya lihat di sekolah yang lain itu pendaftarnya itu lebih banyak dibandingkan di tempat saya ini. Jadi mungkin karena banyak yang menganggap kalau di kota itu nanti banyak yang pilih formasinya, nah ternyata kebalikannya. Jadi malah yang di daerah kayak di waktu itu kalau nggak salah di Daerah Pelandaan pinggir. atau di itu, ya daerah pinggiran itu ternyata pendaftarnya lebih banyak daripada yang di kota. Nah, ini yang menarik perlu dicatat oleh teman-teman yang mau pilih formasi barangkali ya. Tapi kayaknya udah telat karena pendaftaran udah selesai. Tapi tidak apa-apa barangkali untuk teman-teman yang baru nonton ini dan untuk tahun depan daftar ya.
Jadi ketika pilih formasi itu banyak yang mikir bahwa lokasi pinggir itu pasti sedikit peminatnya karena jauh gitu kan dari perkotaan. Mindset itu yang menjadi mindset umum banyak orang. Jadi kedua teman saya ini malah berusaha berpikir out of the box yang tidak dipikir orang umum gitu ya. Akhirnya tetap milih kota nggak apa-apa, seandainya banyak tetap berani perang aja. Ternyata yang kota malah sedikit, yang pinggiran banyak yang milih. Jadi mungkin itu yang pertama tipsnya, ikuti kata hati. Yang kedua, nggak usah takut berperang lah. Dimanapun tetap sama aja kok. Nah sekarang untuk strategi berperangnya ini. Untuk Bu Atik sendiri strategi berperangnya atau belajarnya itu belajar dari mana aja sih sebenarnya? Iya. Kalau metode belajar, saya lebih suka dari YouTube, Pak. Kebetulan saat itu saya ikuti beberapa channel YouTube yang sudah sukses tes CPNS, dan kebetulan satu bidang dengan saya, PAI. Dan saya ikuti dari sana karena menurut saya lebih ringkas materinya dan lebih bisa diterima begitu, dan tidak terlalu melebar kan. Kalau kita belajar sesuai bidang kan kita tidak tahu batasan Iya, materi yang kita pelajari. Kemudian iya. kalau yang sudah memang sudah pernah berpengalaman, kebetulan yang tahun lalu, jadi sangat fresh untuk diulang kembali materinya. Namun kemarin memang mendapat kejutan yang luar biasa juga sih Waduh. dari materi PAI ya. Dari sekian banyak materi yang tahun lalu 2018 yang telah diulas, akhirnya sangat berbeda jauh dengan prediksi. Meskipun seperti itu, tapi karena kita saling berbagi, ya adalah yang sudah ikut tes berbagi, bukan soal atau jawaban, cuma berbagi materi, pemetaan materi saja. Jadi itu sangat membantu teman-teman saling bekerja sama dari grup itu. Semacam FR itu ya. Iya, betul. Dulu ibunya gabungan di Telegram atau di WhatsApp? Di Telegram. Di Telegram. Cara untuk Iya. bergabung dengan circle-nya itu gimana dulu? Apakah tanya teman atau langsung searching di Telegram gitu? Iya, saya dulu diajak teman saya yang sudah lulus 2018. Oh gitu. Jadi tipsnya belajar dari YouTube, dari orangnya langsung yang sudah menjadi PNS, dan dari Betul. dari profesi yang sama ya. Kalau PAI berarti ya belajar dari YouTuber yang PAI gitu ya. Kalau belajar Iya. soal-soal dari, kan ada buku dijual gitu, buku kumpulan soal gitu, terus ada Bible, tryout, nggak Ya. pernah ikut ya? Tidak, Bapak. Sama. Kalau Bu Rana sendiri gimana kalau Bu Rana? Kalau saya waktu itu kan sebenarnya yang meminta saya jadi PNS itu kan suami. Jadi yang Heeh. menyiapkan sih, karena suami juga ikut juga sih. Jadi saya itu pernah disuruh belajar modul. Jadi Modul. ada modul. Heeh. Nah, itu sama suami saya coba dikerjakan. Jadi saya cuma sekali sebenarnya kerjakan, coba Heeh. kerjakan. Waktu itu satu kali ngerjakan. Nah, ternyata nilainya juga sudah lumayan tinggi kalau dihitung manual itu. Nah, setelah itu saya juga jadi saya itu enggak belajar yang geduk itu enggak. Heeh. Jadi mendengar cerita dari teman-teman, karena Iya. di sekolah sebelumnya kan mereka banyak yang ikut di sebelumnya, mereka cerita soalnya itu gini-gini, jadi cuma saya Heeh. dengarkan aja gitu. Terus kebetulan waktu itu tes CPNS itu kan hampir bersamaan dengan tes untuk sekolah kedinasan. Iya, iya betul. Nah, jadi kalau di sekolah itu kan anak-anak biasanya kalau mau daftar sekolah kedinasan, jadi mereka itu banyak yang minta diajari soal-soal kayak TWK, kemudian dan seterusnya itu Iya. ya. Jadi juga bisa belajar dari anak-anak juga saya waktu itu. Oh gitu. Jadi kebetulan kebetulan ngajar kayak kayak privat di rumah gitu. Enggak, di sekolah. Oh di sekolah yang Jadi mau. sela-sela istirahat gitu anak-anaknya biasanya datang. Bu, ini mau tanya ini soalnya ini gimana-gimana. Nah, dari situ juga. Nah, kalau yang untuk SKP karena ini ya, mungkin SKP itu kan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Iya Ya, betul sesuai karena bidang. karena pengalaman mengajarnya juga saya mengajar di semua jenjang, jadi Iya. itu memudahkan. Oh iya. Untuk informasi dulu Ibu Ratna ini peringkat berapa untuk yang tes yang pertama? Tes SKD ya. SKD saya peringkat kedua. Oh SKB-nya 1 ya. Ya. Kalau Bu Atiknya SKD dulu peringkat?
Sama, kedua. Kedua, SKB-nya 1. Iya. Keren. Jadi gitu ya teman-teman, dan itu yang sudah saya ceritakan ke teman-teman juga di kisah inspirasi saya. Jadi intinya banyak sekali teman-teman saya belajarnya yang jadi CPNS, yang saya tanya itu rata-rata belajarnya itu nggak terlalu serius, nggak ikut Bimbel, nggak ikut tryout sana sini. Mereka cukup belajar yang secukupnya, pokoknya akurat. Karena saya pribadi sih percaya kalau kita belajar semakin sering, padahal kita udah belajar tapi diterusin aja, nanti kayak kayak gelas yang udah terisi penuh tumpah, nanti mudah untuk lupa. Karena tandanya orang yang tegang itu dia akan sering belajar, tapi orang yang tenang dia akan belajar dengan secukupnya. Nah, musuhnya orang pintar, musuhnya daya ingat adalah ketegangan. Kalau kita tegang, percuma belajar mau seberapa lama pun pasti akan lupa. Gitu ya. Oke, nah sekarang nih pasti ada hal lain dong selain ikhtiar belajar, ya kan? Misalnya doa atau amalan apa gitu. Nah, kira-kira kalau dari Bu Rana dulu deh. Selain belajar, Bu Rana dulu ngapain aja untuk mendukung ikhtiarnya agar ikhtiarnya itu bisa berhasil gitu. Selain belajar apa ya? Mungkin dari orang tua dan suami ya, karena sudah bersuami. Jadi memang orang tua itu mereka bercita-cita anaknya itu mau jadi pegawai negeri gitu. Suami saya juga menginginkan seperti itu. Mungkin dari situ kemudian saya juga oh ya saya turuti, saya juga ya sudah akhirnya saya bulatkan niatnya, ya sudah saya niat daftar tes. Jadi ya sudah saya menggunakan pokoknya semaksimal mungkin yang diberi gitu. Kalau doa-doa gitu saat-saat melaksanakan kegiatan tes, ada Saya nggak? cuma baca sholawat sebenarnya. Salawat ya. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh banyak pendengar. Kira-kira apa sih jampi-jampinya gitu. Jadi yang pertama adalah ridho dari orang tua dan suami. Yang kedua adalah sholawat ketika melakukan prosesnya ya. Ada lagi Ya, nggak, Bu Rana? nggak ada. Saya lalu kalau apa-apa itu baca sholawat yang banyak gitu. Soalnya dari Mbah itu ngajarkannya gitu. Loh, jelas sanadnya langsung dari Mbah tawasulnya ya. Baca salawat sebanyak-banyaknya. Kalau Ibu Atik nih, apa amalannya? Iya. Apa amalan? Kebetulan saat tes 2 kali, pertama kan saya dalam keadaan hamil. Jadi secara fisik kan sebenarnya kalau mau ujian itu diberi pesan bisa puasa dulu selama Senin Kamisnya dirutinkan. Cuma kan kondisi seperti itu, jadi saat itu ya saya cuma berdoa saja. Ya biasa-biasa sih amalan biasa sholat duha seperti itu. Kemudian waktu tesnya itu sebelum saya klik jawaban saya selalu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Segala sesuatu kalau diawali dengan bismillah pasti akan berujung baik. Katanya gitu sih. Terus apa lagi? Selanjutnya ya tentu ridho orang tua itu sangat penting. Kemudian suami. Biasa-biasa saja sih Pak ya. Pada umumnya sholat duha seperti itu. Iya. Dan Jadi baca basmalah itu. jadi prinsipnya sama sih. Kalau kita sih aku juga bilang ke banyak teman-teman, kita minta doa ke orang lain deh. Jangan doa sendiri karena saya sendiri nggak pede doa saya akan dikabulkan atau enggak. Jadi saya karena nggak pede dengan doa saya minta doa orang lain. Biasanya doa yang manjur itu doa orang tua gitu ya. Doa Betul, iya. keluarga, pasangan, dan juga Iya. baca bismillah dan sholawat. Itu yang mengiringi kita. Tapi tetap kudu harus belajar gitu. Nah, kira-kira ada nggak kisah lain ketika menghadapi tes tes yang paling sulit? Mungkin di SKD dulu dah, karena di SKD ini kan sifatnya umum ya. Kalau SKB kan sifatnya profesi. Nah, di SKD ini mungkin ada trik khusus atau prinsip khusus yang dari teman-teman pahami dari tes ini. Kira-kira apa? Dari Bu Ati dulu deh. Iya. Kalau di SKD itu kan bukan bidang kita ya. Terutama agama dengan wawasan kenegaraan itu kan jauh. Iya. Kalau saya memilih pertama saya kalau ada teks yang panjang, saya lewati dahulu. Karena saya tidak mau down di awal. Karena saya tidak mau konsentrasi saya berkurang. Jadi saya Betul. biasanya suka pada bentuk soal yang logika, seperti matematika kalau saya. Ya, saya dahulukan seperti dahulu. Kemudian kalau sudah selesai, baru saya kembali ke soal yang berteks panjang. Oh gitu. Karena saya, ya itu tadi, itu sangat berpengaruh konsentrasi saya kira. Berarti mendahulukan soal yang mudah dikuasai dulu ya.
Iya betul. Baru yang lain akhirnya soal-soal yang susah. Karena kalau soal yang susah dulu nanti energinya turun, pas soal mudah, aduh energi udah turun akhirnya ya gitu tadi ikut akhirnya kan. Ya, Kalau Ibu Rana ya. sendiri gimana dulu triknya? Kalau saya mengerjakan soalnya urut. Jadi dari nomor 1 sampai terakhir itu saya urut. Semuanya saya kerjakan secara urut. Nah, Langsung. baru ketika menemui soal yang saya ragu-ragu menjawabnya atau nggak bisa, itu baru saya lewati. Oh gitu. Jadi saya nggak ada trik mengerjakan soal kepribadian dulu atau apapun, saya ngerjakan secara urut karena lebih memudahkan bagi saya nanti yang mana yang belum terjawab, mana yang ragu-ragu gitu. Oh gitu ya. Jadi prinsipnya sama sih ya berarti dua teman saya ini. Jadi kita ngerjain dari awal. Kalau ada yang susah langsung lewati. Kalau Ibu Atik ini kalau ada yang teks panjang itu udah susah itu kelihatan langsung dilewati. Kalau Bu Ratna kalau dibaca kelihatan susah lewati. Kalau kelihatan mudah lanjut gitu ya. Iya. Pernah gak ngerjain soal akhirnya waktunya nggak nutut gitu. Terus akhirnya ada soal yang dikerjakan secara awur-awuran. Ada nggak dari Bu Ratna? Nggak ada. Saya malah waktunya sisa. Jadi saya tuh sampai tengok ke kanan gitu loh. Kok masih ngerjakan semua kok. Tapi saya sudah selesai. Saya sudah 2 kali baca soal soalnya. Nah, jadi saya baca soalnya itu mungkin sama kayak triknya bahasa Indonesia ya. Jadi saya itu nggak baca teksnya dulu. Jadi langsung saya lihat di kalimat terakhir sama pilihan jawabannya. Oh gitu. Kalau teksnya panjang saya baca pilihan jawabannya dulu. Oh gitu. Jadi baca soalnya dulu. Jadi ini namanya teknik scanning ya, membaca secara cepat gitu. Jadi tekniknya kalau ada tes panjang, cukup baca kalimat awal sama kalimat akhir, karena biasanya ide pokoknya ada di situ, baru di soal-soalnya. Kalau masih nggak paham ya udah mau nggak mau dibaca semuanya. Kalau buat ini ada nggak yang nggak bisa dijawab akhirnya dijawab awuran gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah. Masih lebih waktunya sih, masih bisa. Oh gitu. Cuma yang memang lama itu kan teks kepribadian itu lebih panjang teksnya, narasinya panjang, jadi diulang-ulang sih di sana. Iya. Nah ini ada sebuah pernyataan yang sebenarnya menggelitik bagi saya itu. Banyak sekali teman-teman saya yang pinter-pinter secara organisasi, secara keilmuan pinter, tapi selalu gagal di situ. Dan akhirnya banyak yang berkata, itu yang diterima orang yang beruntung tok itu, orang yang pinter, karena orang pinter itu banyak yang gagal. Rata-rata itu ya wong sih bejo-bejo tok itu. Dan gimana tanggapannya ini dari Bu Ratna kira-kira deh? Sepakat nggak kalau orang pinter itu gagal di sini? Enggak, saya enggak sepakat. Jadi sebenarnya yang diterima itu enggak gimana ya? Bukan kalau faktor keberuntungan itu mungkin masalah gini. Jadi kebetulan yang dipilih yang di tempat yang dipilih itu mungkin karena jumlah saingannya sedikit. Nah, tapi untuk mendapatkan nilai tinggi itu kan butuh belajar atau butuh pinter kan, nggak mungkin orang yang beruntung itu misalnya cuma ngitung apa ini kancing gitu ya kan, nggak mungkin gitu ya, pokoknya pasti dia belajar dulu gitu. Betul. Kalau Ibu Atik sendiri nih gimana pendapatnya tentang pernyataan itu? Saya kira yang diterima itu yang pertama pasti beruntung dan pintar. Karena untuk prosesnya kan butuh penalaran, butuh apa ya, butuh pemahaman. Dan kemudian pasti beruntung karena semuanya kan ya alhamdulillah sudah didapatkan dengan ikhtiarnya. Betul, saya juga sepakat itu karena saya percaya bahwa beruntung itu adalah di mana kemampuan dan kesempatan bertemu dalam waktu yang sama. Nggak mungkin dong orang hanya punya kesempatan tapi nggak punya kepintaran terus bisa dapat beruntung. Jadi keberuntungan itu sebenarnya bisa diciptakan dengan cara menimbulkan kepintaran dan menimbulkan kesempatan. Jadi contohnya sederhana buat teman-teman yang ada di rumah yang masih mikir bahwa yang lolos ini hanya orang yang bejo. Kalau teman-teman misalnya pintar di hal manajemen, kemudian teman-teman nggak bisa mencari kantor agar bisa membuat teman-teman bisa jadi manajer, ya udah teman-teman nggak bakal bisa jadi manajer. Atau di sisi lain teman-teman punya saudara yang punya kantor, direktur, terus nawari teman-teman jadi manajer, tapi teman-teman bukan lulusan manajemen, ya akhirnya teman-teman nggak bisa. Udah dapat kesempatan tapi nggak ada kemampuan, beruntungnya hilang. Jadi beruntung adalah di mana kesempatan dan kemampuan bertemu dalam waktu yang sama. Jadi kalau saya sih mandangnya orang-orang yang bilang gitu adalah orang-orang yang gagal. Kalau orang berhasil nggak mungkin akan berkata seperti itu. Mungkin masih belum tahu triknya aja sih. Kalau saya sih simpel sih.
Dulu kalau trik saya ketika ngerjain, saya memahami satu prinsip bahwa kita sedang ngerjain soalnya pelayan publik. Kasarnya adalah soal untuk pembantu negara. Jadi mindset yang kita pakai harus mindsetnya pembantu, mindsetnya pelayan, jangan mindsetnya seorang bos. Contoh sederhana, ada soal yang prinsipnya gini. Bos punya ide yang harus kamu laksanakan, tapi ide bos itu bagi kamu adalah ide yang buruk. Apa yang akan kamu lakukan? A, saya akan membuat ide yang baru untuk ditawarkan di bos. B, saya akan berbicara kepada bos bahwa idenya buruk dan saya akan berusaha memperbaikinya. C, saya akan melaksanakan perintah bos. Kalau orang yang mindsetnya masih merasa dia pintar, pasti yang dijawab antara A sama B, ya kan? Tapi kalau kita sadar bahwa prinsipnya dari tes CPNS ini adalah pelayan publik, ya pasti kita akan memilih yang C, melaksanakan perintah bos. Perihal itu ada kata-kata ide ini buruk, itu kan perspektif. Ide buruk bagi kamu, itu kan jebakan kalimat sebenarnya, itu perspektif gitu loh. Kalau itu sih dari aku memahami prinsip soal CPNS. Kira-kira gitu. Ya. Gimana teman-teman kok manggut-manggut aja? Setuju. Iya. Kayaknya itu sih yang bisa kita pelajari dari kedua teman saya ini yang sekali tes langsung berhasil gitu. Jadi triknya yang pertama, ketika milih formasi, pilih aja formasi sesuai dengan hati. Gak usah takut pesaingnya banyak atau pesaingnya berat-berat. Udahlah, kita ini semuanya gambling, gak ada yang tahu. Kita juga nggak bisa melihat formasi ini diikuti siapa aja, kemudian siapa aja ini keilmuannya seberapa, kita nggak ada yang tahu. Jadi kita gambling aja, pilih aja sesuai hati. Karena biasanya kalau sesuai hati itu kita bisa lebih enak gitu. Dan yang kedua, jangan lupa untuk belajar. Belajar seperlunya, secukupnya, jangan berlebihan. Karena semakin berlebihan, nanti khawatirnya akan membuat kita semakin tegang dan membuat semua daya ingat menjadi hilang gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa, meminta restu kepada orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa tetap yakin, intinya gitulah. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Ibu Atik atau Ibu Ratna? Sudah cukup. Bu Atik sudah cukup? Oke, Iya, terima dari kasih. saya sudah cukup. Iya, terima kasih dari Ibu Atik dan juga Bu Ratna sudah berbagi kisah inspirasinya di tes CPNS ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang nonton video ini agar semakin mantap ketika ikut ujian, berapapun usianya, nggak usah khawatir. Nanti di video berikutnya saya akan ngundang teman saya yang usianya itu 35 tahun ketika diterima tes CPNS. Dan dia tes gagal dari usia 24, fresh graduate sampai 35 baru diterima. Saya ada. Namanya itu Pak Afif, teman saya CPNS. Itu benar-benar luar biasa. Nah itu mau saya undang. Berarti terus coba lagi ya Pak ya? Iya, saya mau ngajak dia juga ngobrol kayak gini, membuat inspirasi buat teman-teman yang mungkin usianya sama tapi sudah mulai menyerah. Jadi mungkin teman saya ini bisa membangkitkan semangat bagi teman-teman semuanya. Nah untuk video ini sengaja saya bawa teman-teman saya yang sekali tes langsung lulus ini, untuk teman-teman yang barangkali juga baru sekali tes, atau juga yang nggak baru sekali tes tapi pengen tahu triknya mungkin bisa dicoba gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan saya doakan semoga semuanya yang ikut tes bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Kalau lulus semua nggak mungkin lah, karena kan memang yang ikut banyak kan, cuman formasinya kan nggak sebanyak yang ikut gitu. Jadi saya doakan bisa mendapatkan formasi dan hasil yang terbaik. Kira-kira itulah. Thank you udah nonton video ini dan jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.